Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan honorer, masih banyak menyisakan problem walaupun undang-undangnya sudah disahkan oleh Presiden. Ada honorer yang terdata di BKN, tetapi banyak juga honorer yang tidak terdata di BKN. Kita bisa buktikan bahwa honorer yang tidak terdata di BKN bukan bodoh dan mereka masih bekerja sampai sekarang. Ini faktanya. Lalu bagaimana penyelesaian terhadap tenaga honorer yang tidak terdata di BKN? Honorer yang tidak terdata di BKN bukan bodoh. Ini faktanya. JPNN.com menayangkan pada hari Senin 12 Agustus 2024. Sekretaris Jenderal DPP Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia Tenaga Kependidikan Herlambang Susanto mengatakan bahwa tenaga non-ASN yang tidak masuk pendataan BKN bukan berarti bodong atau siluman. Namun, saat pendataan berlangsung, beberapa jenis jabatan tidak masuk lantaran pemahaman setiap daerah berbeda-beda. Bagaimana semua honorer bisa masuk pendataan database BKN? Pemda saja tidak paham dengan kriteria yang tertuang di dalam surat edaran Menpan nomor B01/2002 tertanggal 22 Juli 2022. Semua kita masih mengingat surat edaran ini. Ada 5 kriteria. Dan inilah yang diverifikasi oleh BKN dan BPKP sekarang. Tetapi yang bermasalah pemahaman pejabat yang ada di Pemda pada saat itu. Saat itu maksudnya waktu bulan Juli 2022 saat pendataan tersebut tidak paham dengan 5 kriteria tersebut. Sehingga tenaga honorer yang ada di sekolahan, dinas kesehatan, atau di instansi pemerintah daerah maupun pusat tidak masuk dalam pendataan tersebut. Mereka bukan bodoh, mereka bukan siluman, mereka masih bekerja sampai sekarang. Herlambang menyatakan jika non-K2 tendik penjaga sekolah tidak bisa masuk lantaran jabatan atau formasinya tidak sesuai, lantas, bagaimana dengan honorer K2? Herlambang mempertanyakan mengapa honorer K2 tendik penjaga sekolah tidak bisa terdata, sedangkan lainnya bisa. Ini menjadi pertanyaan bagi kita semua, sehingga banyak tenaga honorer yang tercecer, tidak masuk di pendataan BKN. Herlambang menegaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan Permenpan Nomor 6 Tahun 2024 juga tidak menyebutkan persyaratannya harus honorer K2 maupun tenaga non-ASN terdata BKN saja. Maksudnya, tidak ada penyebutan yang boleh ikut seleksi ataupun mendaftar adalah hanya honorer yang terdata di database BKN saja. Ataupun harus honorer K2. Tidak ada di undang-undang tersebut. Tidak ada juga di Permenpan nomor 6 tahun 2024 itu. Itu tidak disebutkan di aturan tersebut. Menurut dia, bila harus tetap memprioritaskan honorer K2 dan tenaga non-ASN terdata BKN, maka segerakan regulasi itu dijalankan dan dibuka seleksinya. Hal ini supaya sebelum berakhir 2024, ada tahapan seleksi kembali untuk honorer K2 dan tenaga non-ASN yang tercecer. Maksudnya ada kesempatan ikut seleksi bagi tenaga honorer yang tidak terdata di database BKN. Karena sama-sama tenaga honorer. Kami mendukung penuh langkah-langkah pemerintah untuk menggunakan database dalam seleksi P3K 2024. Tetapi segera dibuka pendaftarannya. Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian SINKA BKN Soeharmen mengatakan verifikasi dan validasi 1,7 juta honorer sudah
selesai dilakukan. Dilakukan oleh BPKP dan BKN. Hasilnya, tidak semua memenuhi kriteria yang dipersyaratkan sebagaimana surat edaran Menpan tertanggal 22 Juli 2022. Di video saya sebelumnya, saya sudah jelaskan berapa yang memenuhi kriteria dari 1,7 juta ini. Ini sudah disampaikan oleh Kemenpan RB pada saat rapat koordinasi di Bekasi. Semoga pemerintah tetap mengakomodir tenaga honorer yang tercecer ini. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.